Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadhani Nurbaya. Saya adalah dosen Prodi Teknologi Pangan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Pangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama yaitu pelabelan nutrisi, yang kedua adalah kimia analitik, yang ketiga spektrofotometri, yang keempat adalah analisis kadar air dan abu, yang kelima analisis kadar protein dan lemak, yang keenam analisis kadar vitamin, alkohol, dan pigmen, yang ketujuh adalah analisis senyawa bioaktif, dan yang kedelapan adalah deteksi cepat bahan berbahaya pada pangan. JPL Prodi yang dibebankan pada MK terdiri dari 3 JPL. Yang pertama yaitu mampu menerapkan sikap profesionalisme dan berpikir secara kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah mampu menguasai prinsip ilmu dasar yang berkaitan dengan teknologi pangan, yaitu biologi, kimia dasar, kimia organik, fisika, matematika, dan statistika. Yang ketiga adalah mampu menguasai prinsip dasar dan pengetahuan dalam bidang ilmu kimia, biokimia, dan analisis pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama adalah menerapkan sikap profesionalisme serta berpikir secara analitis dalam analisis komponen bahan pangan. Yang kedua adalah melakukan analisis makronutrien dan mikronutrien komponen bahan pangan sesuai prinsip kimia dan biokimia. Yang ketiga adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dasar dalam menentukan karakteristik bahan. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan metode uji analisis pangan dalam analisis karakteristik kimiawi dan fisik bahan pangan sesuai prinsip analisis pangan. Di dalam mata kuliah ini terdapat kuis dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Di dalam mata kuliah ini terdapat interaksi yaitu komunikasi dua arah antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dan project-based learning. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah adalah buku-buku yang berkaitan dengan analisis pangan serta jurnal penelitian saya yang terkait dengan analisis pangan. Referensi yang digunakan adalah referensi-referensi yang selalu up to date sehingga mahasiswa dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis pangan. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah analisis pangan pada pertemuan kedua dengan materi pelabelan nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kuliah kita mulai hari ini, absen terlebih dahulu bisa disiapkan HP-nya untuk scan barcode di depan. Nah, silakan. Hari ini kita sampai pada materi kedua mata kuliah analisis pangan yaitu pelabelan nutrisi. Di materi yang pertama kita sudah belajar tentang ruang lingkup analisis pangan dalam bidang industri pangan dan pentingnya analisis pangan bagi konsumen maupun instansi. Ada yang bisa menjelaskan di sini apa sih pentingnya analisis pangan bagi industri pangan?
Analisis pangan penting untuk menjamin mutu produk serta penting untuk formulasi pengembangan produk dan evaluasi proses. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh teman kalian. Memang analisis pangan itu sangat penting sekali bagi semua sisi, baik bagi konsumen maupun dari segi produsen, yaitu industri pangan. Dan selain itu, analisis pangan itu juga penting bagi peneliti maupun bagi pihak akademisi. Di sini kita akan belajar tentang pelabelan nutrisi. Ada yang tahu label itu apa sih artinya? Saya Bu, menurut saya label itu setiap keterangan yang berisi komposisi atau nutrisi yang ada pada kemasan suatu produk. Benar sekali yang dikatakan temannya, jadi label itu apa yang tertera pada kemasan. Jadi di label itu ada merek produk, kemudian berat bersih, lalu di bagian belakangnya itu ada komposisi produk tersebut. Jadi produk tersebut itu tersusun dari bahan apa saja sih, lalu di bawahnya atau ada yang letaknya komposisi di bawah, di atasnya itu informasi nilai gizi. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Di informasi nilai gizi atau nutrition fact tersebut terdapat kandungan nutrisi pada produk tersebut. Jadi ini tujuan pelabelan nutrisi, yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait kandungan nutrisi pada produk tersebut. Nah, ini contohnya ada di produk salah satu minuman instan cappuccino ya. Di bagian belakang kemasan tersebut ada komposisi bahan, kemudian ada di bawahnya adalah informasi nilai gizi atau nutrition fact-nya. Untuk bagian komposisi bisa dilihat yang ditulis pertama adalah yang komposisinya itu jumlahnya paling banyak, yaitu di sini adalah gula kalau di dalam produk ini. Dan kemudian yang komposisinya paling sedikit itu ditulis paling akhir, yaitu di sini perisa sintetik vanila. Ini adalah contoh lain penulisan komposisi serta penulisan informasi nilai gizi di produk-produk yang berbeda. Kemudian untuk menuliskan angka-angka yang tertera di informasi nilai gizi ini, kita mengacunya pada acuan label gizi atau disingkat dengan ALG. Di sini nanti kita bisa menghitung berapa persen sih AKG-nya, kemudian acuannya itu berdasarkan produk untuk umum, lalu ada produk untuk bayi, ada produk untuk ibu hamil serta ibu menyusui. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman, kalau di sini energi totalnya itu 110 kilokalori. Kemudian tersusun dari zat-zat gizi makro seperti lemak, protein, karbohidrat, masing-masing nilainya adalah 2, 1, dan 22. Bisa saya jelaskan di sini. 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori. Lalu untuk 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori. 1 gram karbohidrat sama seperti protein setara dengan 4 kilokalori. Di sini sudah saya jelaskan contoh perhitungannya. Ini bisa dilihat di informasi nilai gizinya, kalau jumlah lemak totalnya itu adalah 2 gram, jadi 2 dikali 9 yaitu 18 kilokalori. Untuk protein kita lihat di sana angkanya adalah 1, nanti 1 dikali 4 kilokalori sama dengan 4 kilokalori. Dan untuk karbohidrat total itu nilainya 22, jadi 22 gram dikali 4 kilokalori sama dengan 88. Kemudian semuanya itu dijumlahkan, hasilnya adalah 110 kilokalori. Cukup jelas sampai di sini? Jelas. Baik, saya beri contoh soal lainnya. Jika
Berapa energi totalnya? Nah, saya beri satu contoh soal, ada yang mau maju? Terima kasih, kita cek ya. Kita cek bersama. Ini lemaknya 3 gram dikali 9 dengan 27 sudah oke. Lalu proteinnya 5 dikali 4 gram 20 sudah betul. Kemudian karbohidratnya 15 dikali 4 60 menjadi jumlah. Nah, sudah betul ya. Nah, sekarang di sini saya punya satu studi kasus. Di sini ada 2 produk dengan komposisi yang berbeda, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan untuk membentuk kelompok diskusi dan bandingkan. Sebagai konsumen kita memilih yang mana. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, sudah selesai waktu diskusinya. Silakan untuk yang pertama adalah perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Mau pilih produk yang mana sih, sebelah kiri atau sebelah kanan? Memilih pada komposisi yang pertama, karena pada komposisi yang pertama lebih jelas berapa persen penggunaan bahan tersebut daripada komposisi yang kedua. Kemudian komposisi yang pertama tidak mengandung perisa sintetik dan pengawet, sedangkan komposisi kedua mengandung perisa sintetik dan pengawet. Kemudian yang ketiga, pada komposisi dicetak tebal karena merupakan bahan utama, sedangkan komposisi kedua tidak ada kata yang dicetak tebal. Terima kasih. Ya, baik. Silakan selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2 dan 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang diambil dari kelompok 2. Kami memilih produk dari sebelah kiri karena komposisi yang ditulis itu lebih jelas, dan juga tadi sempat disampaikan oleh Bu Syarifah bahwasanya produk komposisi utama yang terbanyak itu ditaruh di awal komposisi. Nah, itu sudah disebutkan bahwasanya di sebelah kiri itu lebih banyak di susu sapi segar, sedangkan di produk sebelah kanan itu lebih banyak air. Dan juga alasan lainnya kenapa memilih di produk sebelah kiri karena mereka menuliskan bahwasanya mengandung alergen, sedangkan di komposisi kedua itu tidak ditulis dengan jelas seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami terkait pemilihan produk susu. Kami memilih produk susu yang di sebelah kiri karena yang pertama, jelas presentasinya lebih jelas dari komposisi susu lebih banyak daripada produk di sebelah kanan. Sementara di sebelah kanan itu lebih banyak air, dan juga produk di sebelah kiri di sisi lain juga mencantumkan bahasa lain atau bahasa Inggris. Jadi kalau semisal di dalam target konsumen itu tidak bisa memahami bahasa Indonesia atau mungkin dari orang luar atau dan sebagainya, bisa membaca di komposisi yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Terima kasih. Bagus-bagus sekali ya jawabannya dari masing-masing kelompok. Jadi memang di sebelah kiri itu komposisi susunya itu paling banyak, tetapi kalau yang sebelah kanan itu airnya lebih banyak daripada susunya. Sebagai konsumen, kalau kita memang kebutuhan kita adalah ingin memilih produk dengan protein yang tinggi, itu sebaiknya memang kita pilih yang sebelah kiri. Nah, bangkunya bisa dikembalikan lagi ke posisi semula. Ya, tadi kita sudah belajar cara menghitung energi totalnya. Selanjutnya, kalau di kemasan itu kan ada persen AKG-nya. Nah, itu cara menghitungnya bagaimana sih? Ini akan kita pelajari. Jadi seperti ini ya. Di sini tertera kalau lemaknya itu
3%, kemudian untuk protein 1%, dan untuk karbohidrat totalnya adalah 7%. Angka kecukupan gizi itu adalah nilai kandungan nutrisi yang harus dipenuhi masing-masing individu perharinya. Untuk menghitungnya, ini kita acuannya adalah acuan label gizi, karena di contoh kasus di slide adalah produk untuk umum, kita lihat di kelompok umum ya seperti ini. Nah, yang kelompok ini ya, ini untuk yang vitamin dan mineral, kemudian ini untuk yang zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi nanti cara menghitungnya adalah seperti ini. Angka yang tertera di sini yang berat lemaknya atau proteinnya itu berapa dibagi dengan acuan label gizi, kemudian dikali 100%. Saya contohkan seperti ini. Nah, tadi yang tertera di label, kemudian untuk protein adalah 67 gram. Jadi untuk menghitung persen AKG-nya, 2/67 dikali 100%. Ya, berapa persennya? Oh ya, betul, 2,98%. Dan umumnya kalau di kemasan tersebut itu ada yang angkanya dibulatkan, jadi nanti menjadi 3%. Begitu juga dengan kandungan gizi lainnya seperti protein dan karbohidrat, jadi beratnya berapa, kemudian dibagi acuan label gizi, lalu dikali 100%, seperti itu. Nah, ini contoh yang protein dan yang karbohidrat total. Dan ini adalah sumber acuannya, ada beberapa peraturan ya terkait pelabelan nutrisi, bisa dibaca nanti terkait peraturan-peraturan tersebut. Dari sini ada yang masih belum jelas atau sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pelabelan nutrisi. Jadi apa sih pentingnya pelabelan nutrisi bagi konsumen? Kesimpulan yang didapat dari pelabelan nutrisi ini, kita jadi mengetahui kalau pelabelan nutrisi ini memberikan informasi penting kepada konsumen untuk mengetahui kandungan atau nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang penting sekali ya pelabelan nutrisi di dalam suatu kemasan pangan. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.